Bagaimana jadinya jika kamu membuka waterboom di zaman Romawi kuno? Hari pertama, seorang skeleton misterius membuka waterboom pertama di Romawi kuno dan membuat seluruh warga bingung. Hari kedua, warga mulai curiga kenapa ada bangunan licin setinggi kuil dewa di tengah kota. Hari ketiga, anak-anak Romawi diam-diam mencoba wahana air dan malah ketagihan. Hari keempat, seluruh kota mulai antre karena penasaran dengan kolam ombak buatan. Hari kelima, prajurit Romawi mulai lupa latihan perang karena terlalu sibuk bermain seluncuran. Hari keenam, para senator mulai rapat negara sambil mengapung di kolam arus. Minggu pertama, ember raksasa tiba-tiba viral dan dianggap mukjizat air oleh warga. Minggu berikutnya, ekonomi Romawi mendadak berubah gara-gara bisnis waterboom. 2 minggu kemudian, kabar waterboom akhirnya sampai ke telinga Kaisar Romawi. Awalnya Kaisar marah, tapi 5 menit kemudian malah ketagihan main seluncuran. Sebulan kemudian, pertandingan gladiator resmi dipindahkan ke kolam ombak waterboom. Wahana baru terlalu ekstrim sampai beberapa tentara lupa cara berjalan lurus. Bulan berikutnya, gaya hidup warga Romawi berubah total menjadi budaya rebahan di kolam. Seluruh kota mulai terlihat lebih seperti taman air daripada kerajaan Romawi. Skeleton penjaga waterboom itu mulai dianggap penjaga air suci oleh masyarakat. Tentara Romawi mulai mengganti latihan perang dengan kompetisi surfing kolam ombak. Bahkan singa gladiator pun ikut santai setelah mencoba kolam malas. Hari berikutnya, wahana tornado air membuat seluruh warga teriak campur ngakak. Waterboom itu akhirnya lebih ramai daripada Koloseum Romawi sendiri. Para filsuf mulai kebingungan kenapa ide terbaik mereka muncul saat naik pelampung. Wahana baru itu membuat warga merasa seperti terbang di atas kerajaan. Malam hari, Waterboom berubah menjadi pesta terbesar sepanjang sejarah Romawi. Kaisar akhirnya mengangkat skeleton itu menjadi menteri hiburan kekaisaran. Karena terlalu banyak wahana air, setengah kota Romawi mendadak kebanjiran seru. Anehnya, warga malah menikmati banjir itu seperti festival tahunan. Beberapa pengunjung bahkan terpental sampai mendarat di pasar sebelah. Para ilmuwan gagal memahami bagaimana skeleton itu menciptakan wahana absurd tersebut. Beberapa tahun kemudian, Socrates kembali datang demi mencoba kolam ombak viral itu. Setelah mencoba seluncuran tertinggi, Socrates malah berkata, "Hidup terbaik adalah hidup yang basah-basahan." Dan sejak saat itu, Romawi kuno dikenal bukan karena perang, bukan juga karena filsafat, tapi karena waterboom terbesar sepanjang sejarah.